Matahari belum tinggi, tapi panasnya sudah membakar aspal jalur selatan. Di balik kemudi truk cabai bermuatan penuh, duduk seorang pria bertubuh besar dengan kulit legam dan tangan kekar berurat. Namanya Arif, tapi di kalangan sopir dia lebih dikenal sebagai Jolodong, julukan khas untuk pria keras kepala dari kampung sebelah yang pantang ditindas. Truk Fuso warna merahnya berderit pelan menanjak, membawa muatan cabai dari Boyolali menuju Pasar Raya Padang. Di setiap detiknya, Arif tahu bahwa waktu dan suhu bisa membunuh nilai jual dagangannya. Di kursi kanan, termos teh manis, segenggam kacang rebus, dan radio AM menjadi teman setia. Jalur itu lengang pagi itu, hanya sesekali truk sawit atau bis malam lewat dengan klakson bersahutan. Tapi di balik kaca depan, Arif bisa merasakan aura gelisah yang tak biasa. Semalam dia bermimpi buruk, mimpi jalanan panjang yang terputus oleh benturan keras. Ia mengabaikannya, seperti biasa. Jalan raya tak punya waktu untuk mimpi, pikirnya. Truk melambat saat memasuki daerah tanjakan Sitinjau Lawik, sebuah titik neraka bagi sopir berat. Di belakangnya, suara raungan mesin mendekat cepat, diiringi knalpot meledak-ledak seperti petasan. Sekilas di spion, Arif melihat siluet beberapa motor besar, tubuh-tubuh tegap dengan jaket kulit dan helm mahal, melaju arogan di garis tengah. Ia menghela napas berat, bocah-bocah pamer kuasa lagi, gumamnya pelan. Sebuah motor gede menyusul dari sisi kanan, terlalu dekat. Sopir truk dari arah berlawanan bahkan sempat rem mendadak. Satu moge menyalip truk Arif sambil menunjuk-nunjuk dan berteriak, tak terdengar jelas. Yang berikutnya lebih parah. Pengendara dengan jaket bertuliskan, Black Thunder Chapter Bandung, melintas cepat dan menendang pintu kiri truk Arif sambil melotot ke dalam kabin. Dentuman pintu membuat termos teh terguling dan teh manis tumpah ke paha Arif. Panas, tapi bukan teh yang menyakitkan, melainkan penghinaan. Arif menghentikan truknya perlahan di bahu jalan. Wajahnya masih tenang, tapi matanya berubah. Ada bara lama yang kembali menyala. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai jagoan pasar yang tak segan mengayunkan besi ke tengkuk preman. Sudah lama itu ia kubur, tapi hari ini, seseorang menggali kembali kuburan itu dengan sepatu mahal. Ia turun dari truk tanpa bicara. Langkahnya berat tapi pasti. Di balik keringat dan debu, tubuhnya menyimpan kekuatan yang tak banyak orang tahu. Rombongan moge berhenti tak jauh, tertawa-tawa, merasa menang. Tapi salah satu dari mereka menyadari tatapan Arif dari kejauhan. Tatapan yang membuat tawa berubah jadi cemas. Namun pagi itu belum sampai ke titik ledak. Di tanah panas dan jalur menanjak, dua dunia sedang bertabrakan, dunia sopir rakyat kecil yang bekerja demi harga cabai, dan dunia pengendara mewah yang merasa jalan raya adalah panggung pamer mereka. Arif belum berkata apa-apa, tapi di dadanya, satu hal sudah bulat, harga diri tak pernah boleh diinjak, apalagi oleh sepatu orang yang tak tahu makna keringat. Asap tipis mengepul dari knalpot truk Arif yang masih menyala. Tapi langkahnya tak terburu. Ia melangkah pelan menuju rombongan moge yang berhenti tak jauh di depan. Di jalanan yang panas dan terjal itu, diamnya justru lebih menyeramkan daripada teriakan. Salah satu pengendara moge menyadari kehadiran Arif dan membuka helmnya, memamerkan wajah sok santai dengan senyum mengejek. "Ada masalah, Bang?" tanyanya sambil mencomot rokok dari kantong rompinya. Arif berdiri di hadapannya, memandangi wajah pria itu tanpa berkata. Matanya seperti menggali lubang dalam-dalam ke hati lawannya. Ia menunjuk ke truknya, lalu ke pintu yang penyok. Pintu itu bukan buat ditendang. Keringat saya, utang saya, dan hidup saya, semua saya taruh di balik kemudi itu. Suaranya rendah, tapi tegas seperti palu godam. Menghantam tembok diam, pria bermoge terkekeh. "Cuma truk cabe, Bang. Gak usah baper, kita cuma lewat, ngerti." Beberapa moge lain mulai berdatangan, membuat setengah lingkaran seolah mengepung Arif. Salah satu dari mereka, yang bertubuh besar dan bertato di leher, melangkah ke depan dan berkata, "Kalau gak senang, ayo sini. Jangan banyak bacot." Itu kalimat pemantik. Sesuatu dalam dada Arif seperti meledak. Tangannya terangkat cepat, mencengkeram leher jaket pria bertato itu dan menghentakkannya ke aspal dengan satu gerakan tiba-tiba. Dentuman tubuh pria itu membungkam semuanya. Dua pengendara moge refleks maju, tapi satu tendangan Arif ke perut membuat mereka terjengkang. Arif tak seperti pria 35 tahun yang habis menyetir ratusan kilometer. Tubuhnya lentur dan pukulannya presisi, seperti orang yang terlatih bertahun-tahun dalam bela diri jalanan.
Di balik kaca-kaca mobil yang menepi, orang-orang mulai merekam. Sopir-sopir truk lain dan beberapa pemotor biasa memperlambat laju kendaraan mereka, menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Seorang sopir rakyat kecil, berdiri sendirian melawan rombongan moge. Tapi bukan sebagai korban, melainkan sebagai badai. Salah satu moge berusaha menyeruduk dari belakang, tapi Arif memutar badan dan menghantam helm pria itu dengan siku keras. Helm itu mental dan menghantam aspal. Darah mengalir dari pelipisnya. Tiba-tiba, semua jadi panik. Yang semula mengejek, kini mulai mundur. Arif berdiri di tengah jalan, nafasnya berat tapi matanya masih menyala. "Saya gak cari ribut," katanya pelan, "tapi jangan kira sopir kecil gak punya harga diri." Seorang dari mereka merangkak sambil berkata, "Kami touring, Bang, kami minta maaf." Tapi Arif hanya menatapnya sejenak, lalu balik badan dan berjalan menuju truknya. Wajahnya tak menunjukkan kemenangan, hanya kesedihan yang dalam, kesedihan karena untuk dihargai, ia harus pakai tangan dan amarah, bukan kata-kata. Dan di balik langit mendung si tinjau lawik, jalanan kembali sunyi. Tapi getaran pertarungan itu belum selesai. Kamera-kamera masih menyala. Cerita itu baru dimulai, dan dalam hitungan jam, nama Arif Jolodong akan bergema jauh melebihi jalur cabe yang biasa ia lewati. Suara pintu truk yang dibanting tertutup terdengar keras seperti letupan kemarahan yang tertahan terlalu lama. Arif duduk kembali di balik kemudi, tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang belum benar-benar tuntas. Ia menatap kaca spion, rombongan moge itu masih di sana, sebagian mengangkat tubuh temannya yang terluka, sebagian lain memilih diam dan bungkam. Tak ada yang mengejarnya, tak ada yang berani. Mesin truk meraung lagi, perlahan bergerak maju menanjak. Tapi bukan hanya truk itu yang berat, hatinya pun terasa penuh beban. Arif tahu, apa yang ia lakukan barusan bukan hal sepele. Dunia jalanan tak mengenal benar atau salah. Bisa saja mereka membalas, bisa saja mereka cari celah hukum. Tapi ia tak menyesal. Satu yang pasti, pintu truknya boleh penyok, tapi martabatnya tetap utuh. Di tengah tanjakan, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan dari temannya sesama sopir, "Bro, lo viral. Ada video lo tonjok moge di si tinjau." Gila, semua grup warame. Arif menghela napas panjang. Viral, ia tidak peduli. Dunia maya terlalu bising. Tapi ia tahu, ini bukan akhir, justru baru permulaan dari gelombang besar yang akan mengguncang jalanan. Beberapa kilometer di depan, Arif menepi di warung kecil pinggir jalan. Ia butuh kopi dan rokok untuk meredam gejolak di dadanya. Saat duduk di kursi plastik yang sudah usang, seorang bapak tua penjaga warung menyapanya pelan, "Sampeyan sopir truk yang tadi ngajar moge itu ya?" Arif mengangguk pelan, "Wong-wong sini pada salut, Mas. Sudah lama pengendara kayak gitu semena-mena. Sampeyan berani." Arif hanya menjawab dengan senyuman tipis. Ia tak haus pujian, ia cuma ingin jalanan itu kembali adil. Terlalu banyak sopir yang diam karena takut, terlalu sering yang kecil dikalahkan hanya karena tak bersuara. Hari ini, ia bicara dengan tinju. Mungkin salah, tapi di dunia di mana hukum kadang berat sebelah, kadang tanganlah yang harus bicara lebih dulu. Sambil menyeruput kopi hitam yang pahitnya cocok dengan suasana hati, Arif menatap layar ponsel. Video dirinya sedang menghantam moge diputar ulang ribuan kali. Komentarnya membanjir, "Sopir cabe lebih jantan dari moge-mogean, salut buat Bang Arif, ini baru lelaki sejati." Tapi di sela pujian, mulai muncul juga ancaman dari akun-akun anonim, "Tunggu pembalasan." Arif menaruh ponsel itu pelan. Ia tahu, jalan ke depan akan lebih rumit. Tapi ia juga tahu, hidup di jalan raya bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tegar berdiri saat dipaksa menepi. Ia menyalakan rokoknya, menghembuskan asap ke langit yang mulai mendung. Dalam hati, ia berbisik, "Kalau mereka datang lagi, aku gak akan lari. Aku gak pernah belajar itu." Dan di titik itu, langit si tinjau seperti memendam badai. Tapi Arif Jolodong tetap tenang. Ia adalah badai itu sendiri. Langit si tinjau lawik mulai berubah kelabu. Angin kering membawa aroma hujan yang tertahan. Arif menyalakan mesin truk dan melanjutkan perjalanan, tapi pikirannya belum tenang. Beberapa kali ia melirik spion, bukan karena takut, tapi berjaga. Ia tahu, rombongan moge seperti itu takkan terima dipermalukan begitu saja, apalagi di hadapan publik yang sekarang mengangkat dirinya sebagai pahlawan jalanan. Beberapa jam kemudian,
di sebuah pos polisi sektor Lubuk Kilangan, 2 mobil pribadi dan 1 truk towing berhenti mendadak. Di atas towing, tergeletak 3 motor gede yang ringsek, bekas perkelahian tadi pagi. Seorang pria bertubuh kekar dengan perban di pelipis turun dengan wajah garang. Ia langsung masuk ke kantor polisi, disambut oleh 2 petugas jaga. "Kami mau lapor penganiayaan. Pelaku sopir truk, tinggi besar, pakai truk cabe. Sudah viral videonya," katanya dengan nada tinggi. Kapolsek hanya mengangguk pelan, membuka rekaman yang sudah dikirim dari grup WA internal. Ia menyaksikan video Arif menghajar satu persatu moge, tapi juga melihat momen saat pintu truk ditendang lebih dulu. "Kami akan selidiki," ucapnya diplomatis. Tapi pria bertato itu membanting meja. "Gak perlu diselidiki, tangkap aja itu sopir. Kami anggota komunitas motor besar yang legal, punya izin touring." Sementara itu, di jalanan yang terus berliku, Arif menerima panggilan dari temannya, Bo, sesama sopir truk logistik. "Jolodong, kabar lo udah sampai Korlap Moge Sejawa. Ada yang nyari-nyari lo, katanya mereka gak terima. Lo harus hati-hati, bro." Arif diam beberapa saat, matanya menatap jauh ke depan. "Kalau mereka datang, gue siap. Tapi kalau mereka nyerang sopir-sopir lain, itu baru gue ngamuk." Di res area kayu tanam, Arif menepi untuk istirahat sejenak. Ia membuka grup WA para sopir. Di sana, ratusan pesan masuk, isinya dukungan dan kekaguman. "Bang Arif, benerin harga diri kami. Sopir kecil juga manusia, Bang. Tapi di antara itu, ada juga tangkapan layar akun moge yang mengancam, besok kami hadang dia di Bukit Tinggi." Seketika, suasana hatinya mengeras. Ia menatap langit sore yang mulai gelap. Dalam dirinya, ingatan masa kecilnya berputar kembali, ayahnya dulu juga sopir. Pernah dipukul preman terminal hanya karena parkir terlalu lama. Waktu itu Arif kecil hanya bisa menangis. Tapi sekarang, ia sudah cukup dewasa untuk memastikan hal seperti itu tak terulang pada siapapun lagi. Tidak selama dia masih di belakang kemudi. Arif meraih linggis kecil yang biasa disimpan di bawah jok truk, bukan untuk menyerang, tapi sebagai penanda jika mereka paksa main fisik. Maka ia pun tak akan ragu mempertahankan kehormatan. Ia tak mencari kekerasan, tapi jika diserang, ia akan berdiri seperti tembok terakhir rakyat kecil. Dengan suara rem mendesis, truk cabe kembali bergerak. Jalanan masih panjang, dan malam belum datang. Tapi kini, bukan hanya muatan cabe yang ia bawa. Di pundaknya, tertumpuk harga diri ribuan sopir kecil yang selama ini diam. Dan Jolodong, seperti biasa, tak pernah berkendara tanpa membawa beban. Malam turun perlahan, menyelimuti jalan lintas Sumatera dengan kabut tipis dan dingin yang menggigit. Arif memarkirkan truknya di pinggiran Bukit Tinggi, tepat di dekat pos pengisian bahan bakar. Ia sengaja memilih parkiran yang agak tersembunyi, tak jauh dari warung kopi langganannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, firasat buruk mengendap seperti ampas kopi hitam yang tak pernah larut. Sementara ia menyeruput kopi dan mengisap rokok ketiganya malam itu, sebuah SUV hitam melaju pelan dan berhenti di seberang jalan. 5 orang pria turun, semua berpakaian hitam, bertubuh kekar, dan satu di antaranya mengenakan jaket yang sama dengan yang Arif lihat siang tadi, Black Thunder. Tak perlu waktu lama untuk Arif tahu, malam ini bukan malam damai. Salah satu dari mereka berjalan menghampiri warung. Pemilik warung langsung beranjak mundur, membaca situasi dengan cepat. Pria itu berbicara lantang tanpa basa-basi, "Kau yang namanya Arif Jolodong." Arif menoleh pelan, meletakkan gelas kopinya. "Kenapa, mau beli cabe atau mau ribut lagi?" Jawabnya tenang. Pria itu tertawa pendek, sinis. "Mulut lo masih kurang diajar." "Iya." Tanpa aba-aba, 2 orang maju menyerang. Tapi Arif lebih cepat. Kursi plastik di bawahnya disambar dan dihantamkan ke kepala penyerang pertama. Pecah. Yang kedua sempat memukul dada Arif, tapi dibalas dengan dorongan keras ke tembok warung hingga terpental. 3 lainnya ikut maju. Warung kopi jadi arena ring dadakan. Meja terbalik, gelas pecah, dan jeritan pemilik warung mengiringi malam yang memanas. Arif seperti berubah wujud. Meski dikeroyok 5 orang, tubuhnya bergerak seperti banteng terluka. Tangannya keras, cepat, dan matanya tajam seperti pisau. 1 lawan 5 tak membuatnya gentar. Justru tubuh besarnya memutar keadaan, 1 persatu lawannya tumbang. 2 tersungkur di tanah, 1 pingsan karena hantaman siku kerahang. Darah mulai menetes di ubin.
Ketika hanya tersisa satu yang masih berdiri, ia gemetar sambil mundur, berkata, "Lo cari mati, Bang, ini belum selesai, lo bakal lihat siapa yang lo lawan sebenarnya." Arif mendekat perlahan, menatap tajam. "Gue gak takut mati, tapi kalian yang bikin orang kecil ketakutan, itu yang harus diberesin dulu." Lalu ia dorong pria itu keluar dari warung, membiarkannya kabur dengan terpincang. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa sopir dan warga lokal sudah mendengar suara keributan. Mereka melihat Arif berdiri di tengah puing warung, dengan napas terengah tapi wajah tetap tenang. Salah satu warga berkata lirih, "Bang Jolodong, sendirian bisa habisin 5 orang moge." Edan, namun Arif tak menjawab, ia hanya duduk kembali, menyulut rokok baru. Malam itu dingin, tapi tubuhnya hangat oleh darah dan amarah. Dan ia tahu, gelombang yang lebih besar belum datang. Ini baru awal. Di balik jaket hitam para moge, ada kekuasaan. Dan ketika harga diri bertabrakan dengan kekuasaan, biasanya, bukan jagoan yang menang, tapi yang paling siap menanggung akibat. Pagi menjelang, warung yang semalam porak-poranda sudah disapu ala kadarnya oleh warga sekitar. Arif duduk termenung di bangku panjang dari kayu lapuk, memegangi pundaknya yang lebam. Tak ada rasa bangga, hanya letih yang mengendap. Beberapa warga menghampirinya, menyodorkan teh manis dan nasi bungkus. Mereka tak berkata banyak, cukup satu anggukan, cukup satu tatapan hormat. Arif tahu, solidaritas jalanan memang seperti itu, diam, tapi dalam. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Di layar ponsel miliknya, notifikasi dari berita daring bermunculan. Judulnya bombastis, sopir truk brutal hajar komunitas moge, polisi diminta bertindak, aksi barbar di jalan, siapa Arif Jolodong sebenarnya? Media mulai memainkan narasi, cerita diputar balikan, Arif dijadikan biang kerok keributan, disebut preman truk jalanan yang membahayakan pengendara lain. Bahkan sebuah kanal TV nasional menyiarkan potongan video saat Arif memukul pengendara moge, tanpa menampilkan bagian awal saat pintu truknya ditendang. Narasi dibentuk, opini dibentuk. Komunitas moge, yang ternyata punya jaringan kuat di kepolisian dan pemerintahan daerah, memainkan peran mereka dengan sangat rapi. Mereka tahu, perang di jalan bisa berlanjut ke ruang-ruang kekuasaan. Tak butuh waktu lama, sebuah surat panggilan keluar. Arif diminta hadir ke Polres Bukit Tinggi untuk dimintai keterangan atas dugaan penganiayaan dan perusakan fasilitas umum. Ia menerima surat itu dengan wajah datar, meski hatinya mulai sesak. Bukan karena takut, tapi karena kecewa, bahwa kebenaran bisa dibelokkan hanya karena yang salah punya nama besar dan jaringan kuat. Teman-teman sopir mulai gelisah. Di grup WhatsApp, banyak yang menyuarakan dukungan. "Kalau lo ditahan, kita demo ke kantor polisi, Bang," tulis Bowo. Yang lain mengusulkan penggalangan dana untuk bantu hukum Arif. Tapi Arif menolak semuanya. "Gue gak mau ribut besar. Gue cuma mau kebenaran dibuka. Gue siap datang sendiri." Malam harinya, truk Arif kembali bergerak pelan. Ia meninggalkan Bukit Tinggi dengan lampu tembak menyala tajam. Di dalam kabin, ia memutar kaset lama berisi lagu Minang yang mendayu. Di tengah lagu, ia bicara sendiri, lirih, "Kalau jalanan ini harus gue bayar pakai nyawa, ya gue bayar. Tapi jangan harap gue tunduk." Di kejauhan, sebuah moge tampak terparkir miring di tikungan sempit. Tanpa pengendara, seolah ditinggalkan terburu-buru. Arif melambatkan truknya, lalu melewati moge itu tanpa menoleh sedikit pun. Di kaca spion, ia hanya melihat satu hal, harga diri yang jatuh, seperti motor mahal yang terjungkal di aspal karena terlalu arogan menantang tikungan yang tak dikenalnya. Dan malam itu, di balik heningnya jalan lintas Sumatera, satu hal menjadi jelas, Arif Jolodong bukan sekadar sopir truk cabe. Ia adalah badai kecil yang tak bisa dihentikan hanya dengan surat panggilan dan berita miring. Pagi hari, di sebuah pos truk di Payakumbuh, Arif berhenti sejenak untuk memeriksa kondisi ban belakang yang mulai aus. Sambil jongkok dan membersihkan kerikil dari sela-sela roda, ia dikejutkan oleh seorang pemuda kurus berjaket ojek online yang menghampirinya tergesa-gesa. "Bang Arif ya?" tanyanya dengan napas ngos-ngosan. Arif mengangguk pelan. "Ini, Bang, video utuh yang asli. Saya yang rekam dari mobil travel pas kejadian di Sitinjau. Saya udah unggah ke media sosial. Sekarang semua orang tahu kejadian sebenarnya." Arif terdiam. Pemuda itu menyerahkan flash disk berisi rekaman berdurasi 8 menit, dari saat moge arogan menyalip, menendang pintu truk,
hingga Arif membalas dan berdiri sendirian melawan kelima orang tanpa sepatah kata pun. Video itu telah menyebar cepat, lebih cepat dari berita-berita tendensius yang sudah lebih dulu menghukumnya di ruang publik. Beberapa jam kemudian, tagar-tagar sopir cabe lawan arogansi menjadi trending nomor 1 di media sosial. Ratusan ribu komentar membanjiri akun resmi komunitas Moge, banyak dari mereka memaki, banyak pula yang menyatakan kekecewaan karena telah dibohongi oleh narasi awal. Warganet marah karena harga diri rakyat kecil telah diinjak, dan sekarang mereka menemukan siapa sebenarnya yang layak dihormati. Di salah satu podcast nasional, seorang tokoh pengamat transportasi berbicara, "Kita sudah terlalu lama membiarkan pengguna jalan kelas atas merasa kebal. Hari ini, seorang sopir truk mengingatkan kita, jalan raya milik semua orang. Dan tak ada yang berhak menendang, hanya karena mereka naik motor yang lebih mahal." Namun saat simpati publik mengalir deras, tekanan dari atas juga makin besar. Pihak komunitas Moge yang terpojok mulai melakukan pendekatan ke aparat, menawarkan jalan damai asal Arif minta maaf secara terbuka, dan menghapus semua video. Arif menolak mentah-mentah, "Kalau saya minta maaf, itu artinya saya akui salah. Padahal saya cuma bela diri. Jangan ajak saya kompromi untuk sesuatu yang bukan salah saya," katanya kepada petugas yang mencoba menengahi. Beberapa aparat yang sebelumnya netral mulai menunjukkan gelagat tak nyaman. Ada yang mulai menyindir sinis. Ada pula yang mulai mengingatkan bahwa jalan hidup sopir bisa dibuat sulit kalau tak mau kerjasama. Tapi Arif tetap keras kepala. "Kalau hidup gue mau kalian rusak, silakan. Tapi jangan mainkan kejujuran," ucapnya sambil menatap lurus mata sang penyidik. Sementara itu, para sopir dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Bukit Tinggi. Bukan untuk demo, bukan untuk ribut, tapi untuk menunjukkan dukungan moral. Puluhan truk parkir berjajar rapi di tepi jalan, semua memasang stiker bertuliskan, "Kami semua Arif Jolodong." Jalan raya berubah menjadi arena perlawanan diam-diam yang menamparkan wajah arogansi dengan ketenangan. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia yang berubah arah, Arif kembali duduk di balik kemudi truk cabenya. Ia tahu badai belum berlalu, tapi sekarang ia tidak sendiri. Jalan panjang menuju pasar raya Padang masih menunggu, tapi langkahnya kini disorot banyak mata, bukan karena kontroversi, tapi karena keberanian yang jarang muncul dari balik kaca spion truk tua. Truk Arif akhirnya tiba di Padang, melewati gerbang pasar raya dengan pelat bernoda debu dan pintu penyok yang masih menjadi saksi keberaniannya. Tapi tak seperti biasanya, kali ini ia disambut bukan hanya oleh juragan cabe atau kuli bongkar. Puluhan warga dan sopir lokal menyambutnya dengan tepuk tangan. Beberapa mengangkat ponsel untuk merekam, sebagian lagi menyerahkan sebungkus nasi dan air minum dengan penuh hormat. Arif bingung, bahkan agak kikuk. "Saya cuma nganter cabe, bukan artis," katanya pelan, tapi senyumnya tak bisa ia tahan. Namun wajah-wajah di hadapannya tak memandangnya sebagai sopir biasa. Ia adalah simbol, bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena keberaniannya menolak diinjak dan diam. Di tengah kerumunan, seorang wartawan lokal dari TV Padang mendekat. "Bang Arif, mau kami wawancara. Kami siarkan langsung. Bukan settingan, ini suara rakyat." Arif mengangguk. Ia merasa ini bukan soal dirinya lagi, ini tentang para sopir yang selama ini tak pernah punya suara. Di ruang siaran sederhana, Arif duduk di hadapan kamera. Wajahnya lelah tapi tegar. "Saya bukan siapa-siapa," katanya memulai. "Saya cuma sopir cabe, anak kampung. Tapi kami juga manusia. Kami punya keluarga, punya tanggung jawab. Jangan anggap kami bisa diinjak cuma karena kami gak punya motor gede atau jabatan. Kalau kami diam terus, kapan anak-anak kami bisa lihat bahwa ayah mereka bukan pengecut?" Siaran itu viral. Tayangan ulangnya dibagikan jutaan kali. Di warung-warung kopi, di grup-grup WA, hingga di kafe-kafe kota besar, nama Arif Jolodong dibicarakan sebagai simbol perlawanan rakyat kecil. Bahkan beberapa aktivis dan tokoh nasional mulai angkat bicara, menuntut agar kasusnya dihentikan dan aparat fokus pada arogansi jalanan yang sesungguhnya. Tapi tak semua senang. Di balik layar, pihak komunitas Moge yang malu dan kehilangan muka mulai memainkan kartu terakhir mereka. Seorang pengacara terkenal, yang biasa muncul di TV, ditugaskan untuk menyelesaikan kasus Arif. Dengan gaya santai dan senyum mengejek, ia muncul di berita, mengatakan, apapun alasannya, main hakim sendiri tetap salah. Negara punya hukum,
Kata-kata itu menyulut amarah netizen. Namun kali ini publik tak diam. Netizen menggali rekam jejak pengacara itu, ternyata pernah membela bandar narkoba dan pelaku kekerasan. Semakin kuat tekanan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap Arif. Bahkan mantan Kapolri pensiunan ikut angkat bicara lewat media sosial, sopir truk seperti Arif harusnya dilindungi, bukan dikorbankan demi gengsi komunitas. Sore itu, saat Arif tengah duduk di trotoar Pasar Raya, seorang anak kecil mendekatinya. "Bang, aku pengen jadi kayak abang kalau besar nanti." Berani dan jujur, Arif menatap mata si bocah. Tangannya gemetar memegang bahu kecil itu. "Jangan jadi kayak Bang Arif, jadi lebih baik. Tapi jangan pernah diam kalau diinjak." Langit sore di padang berwarna jingga, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Arif menatap langit dengan perasaan lega. Bukan karena masalah selesai, tapi karena ia tahu kini ia tak lagi sendiri. Apa yang ia lakukan bukan hanya tentang pintu truk yang ditendang, tapi tentang pintu keadilan yang akhirnya terbuka, walau dengan darah dan luka. Warung kopi Mak Ijah di pinggir Pasar Raya Padang sore itu tampak lebih ramai dari biasanya. Bukan karena diskon kopi tubruk atau gorengan segar, tapi karena kehadiran Arif Jolodong, sopir yang telah menginspirasi ribuan pengemudi lintas provinsi. Di meja kayu yang penuh noda cangkir lama, berkumpul belasan sopir dari berbagai kota, dari Medan, Palembang, Solo, hingga Jambi. Wajah-wajah kasar yang terbakar matahari, tapi kini bersinar dengan semangat yang sama. "Gue lihat video lo 5 kali, Rif. Sampai nangis gue," kata Parman, sopir tronton dari Palembang. "Bukan karena lo jago berantem, tapi karena lo berani berdiri pas kami semua udah terlalu lama nunduk." Arif hanya tersenyum kecut. "Gue gak niat jadi pahlawan, men. Gue cuma kesel, dan gue gak mau dihina kayak anjing jalanan." Udah itu aja. Diskusi pun bergulir. Mereka bercerita bagaimana sering diintimidasi, dimaki preman parkir, dipalak di perbatasan, disuruh minggir seenaknya oleh iring-iringan kendaraan mewah. Tak jarang harus ngalah di tikungan sempit karena motor gede merasa mereka penguasa jalanan. Arif mendengar semua dengan saksama, sesekali mengepalkan tangan di bawah meja. "Kenapa kita gak bikin gerakan aja?" ujar seorang sopir muda dari Bukit Tinggi. "Bukan buat ribut, tapi buat nuntut etika berkendara yang adil. Kita kumpul, kita bersuara, tunjukin kalau sopir truk bukan sampah jalanan." Semua terdiam, lalu satu persatu mengangguk. Mata mereka menyala, entah karena marah, atau karena akhirnya merasa punya tempat bersandar. Arif menarik napas dalam, lalu berkata, "Kalau kita mulai ini, kita harus siap. Siap dipanggil, siap ditekan, siap dituduh macam-macam. Tapi kalau kalian siap berdiri bareng gue juga gak akan mundur." Ruangan hening sesaat, lalu terdengar suara sendok jatuh, diikuti tepukan tangan dari sudut warung. "Kita ikut lo, Bang. Kita semua jolodong hari ini." Di luar warung, langit mulai mendung. Angin membawa bau hujan yang sebentar lagi turun. Tapi di dalam, udara justru menghangat. Di antara bau kopi pahit dan nasi bungkus, tumbuh benih perlawanan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian untuk bicara. Dan bagi para sopir yang selama ini hanya dianggap pengantar barang, hari itu mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar muatan. Tak lama kemudian, seorang mahasiswa jurnalistik dari kampus lokal datang membawa alat rekam. Ia duduk di pojok warung, mencatat tanpa suara. "Boleh saya tulis ini sebagai catatan sejarah jalanan, Bang?" tanya si mahasiswa kepada Arif. Arif mengangguk, "Pelan, tulis aja, tapi jangan lupa, ini bukan soal gue. Ini soal kami semua yang terlalu lama diam." Dan di meja sederhana warung kopi itu, di antara teh manis dan sisa lontong sayur, lahirlah sesuatu yang jauh lebih kuat dari pukulan dan viralnya video, sebuah tekad bersama, bahwa mulai hari itu, jalan raya bukan lagi tempat ketidakadilan berulang tanpa perlawanan. 3 hari setelah pertemuan di warung kopi Mak Ijah, sebuah amplop berlogo institusi negara tiba di rumah kontrakan Arif di Boyolali. Di dalamnya, terdapat surat panggilan resmi dari Polda Sumatera Barat. Isinya tegas, Saudara Arif Sutrisno alias Arif Jolodong diminta hadir untuk klarifikasi dugaan tindak kekerasan terhadap komunitas pengendara motor di lokasi Sitinjau Lawi. Arif membacanya pelan, lalu meletakkannya di meja dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Dari seberang, suara berat seorang petugas terdengar. "Pak Arif,
Kami sarankan Bapak hadir dengan pengacara. Karena yang melaporkan adalah pengacara dari pihak komunitas. Dan mereka serius. Arif menjawab singkat, kalau hukum mau adil, saya gak takut. Tapi kalau hukum pilih-pilih, ya saya lawan. Ia tahu, panggilan itu bukan sekadar soal hukum, ini ujian, apakah ia akan tunduk, atau tetap berdiri. Malam itu, warung kopi kembali jadi tempat berkumpul. Teman-teman sopir dari berbagai daerah datang lagi. Kali ini bukan untuk membahas moge, tapi untuk membentuk tim bantuan hukum. Seorang sopir tua dari Pekalongan yang juga pernah jadi pengacara jalanan di masa mudanya berkata, kita lawan pakai jalur yang sama, hukum. Tapi ingat, jangan terprovokasi. Kita tunjukkan kita bukan tukang ribut, kita tukang kerja yang tahu hak. Keesokan harinya, sebuah konferensi pers dadakan digelar di parkiran Terminal Aur Kuning, Bukit Tinggi. Arif berdiri di tengah puluhan truk dengan pengeras suara seadanya. Wartawan lokal hadir, saya akan datang memenuhi panggilan. Tapi saya tidak akan tunduk pada narasi yang disusun untuk menutupi arogansi. Saya bukan preman, saya sopir truk cabe yang cuma mau dihargai di jalan. Video pernyataan itu meledak di media sosial. Tagar-tagar kami bersama Arif trending lagi. Di beberapa kota, komunitas sopir membuat konvoi damai sebagai bentuk solidaritas. Bahkan beberapa pengacara independen dari Jakarta mulai menawarkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Arif, yang biasanya bicara keras di jalan, kini harus belajar bicara tenang di hadapan hukum dan publik. Di sisi lain, pihak komunitas moge mulai cemas. Narasi mereka runtuh satu demi satu. Namun mereka tetap ngotot. Di salah satu tayangan televisi, pengacara komunitas berkata lantang, viral tidak menghapus pelanggaran hukum. Kita tidak ingin negara ini diatur oleh massa. Tapi kali ini, publik tak lagi terpengaruh. Mereka melihat terlalu jelas siapa yang selama ini membungkam, dan siapa yang selama ini dibungkam. Sebelum berangkat ke Polda, Arif berdoa singkat di depan truknya. Ia menatap kaca spion retak di sisi kiri, lalu menepuk pintu yang dulu ditendang. Kita berangkat, kawan, tapi bukan cuma bawa cabe hari ini. Kita bawa kebenaran. Ia naik ke kursi kemudi, tak lagi gemetar. Di belakangnya, puluhan truk mulai mengikuti perlahan. Konvoi menuju kantor polisi, bukan untuk menekan, tapi untuk menunjukkan bahwa rakyat kecil pun bisa berjalan dengan kepala tegak. Dan hari itu, sejarah kecil tercatat di Jalan Raya Sumatera, bukan karena bentrok, tapi karena satu sopir cabe berani menghadapi intimidasi, tekanan, dan ketidakadilan, dengan keberanian yang tak bisa dibungkam surat panggilan apapun. Gedung Polda Sumatera Barat tampak megah, dingin, dan resmi. Langit di atasnya mendung seperti hati Arif yang berdegup tenang namun tegang. Ia melangkah masuk ditemani dua orang pengacara rakyat dan belasan sopir yang menunggu. Di luar pagar sambil menunduk berdoa, kamera-kamera wartawan menyorotnya. Tapi Arif tak tertunduk. Ia datang bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai orang yang menolak diperlakukan semena-mena. Di ruang pemeriksaan, penyidik berwajah dingin membuka berkas di hadapannya. Saudara Arif, apakah Anda mengakui telah melakukan kekerasan terhadap 5 orang pengendara motor besar di Sitinjau Lawik? Arif menatap lurus, tanpa gentar. Saya tidak mengelak memukul, tapi saya bukan pelaku kekerasan. Saya cuma membela diri setelah pintu truk saya ditendang. Saya hanya menjaga nyawa saya dan harga diri saya. Penyidik tak langsung menjawab. Ia menyodorkan tangkapan layar video, memperlihatkan potongan perkelahian. Tapi Arif lebih dulu mengeluarkan flash disk dari saku bajunya. Ini video utuh. Sudah viral. Tapi kalau Bapak belum lihat, silakan. Mulai dari detik truk saya diteriaki, disuruh minggir, sampai akhirnya ditendang. Ruangan hening. Penyidik melirik asistennya yang segera menancapkan flash disk ke laptop. Beberapa menit kemudian, suasana berubah. Potongan video yang ditonton menyajikan narasi berbeda. Arif bukan penyerang, tapi yang diserang. Wajah para penyidik mulai berubah. Tidak sekeras tadi. Bahkan satu di antaranya menghela napas dan berkata, jadi semua ini karena arogansi rombongan moge itu. Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap lelah. Saya bukan cari ribut. Saya cuma pengen pulang bawa cabe. Itu aja. Pemeriksaan berlanjut. Kali ini lebih lunak. Tapi tekanan tidak hanya dari dalam ruangan. Di luar, satu mobil mewah berplat khusus berhenti. Seorang pria berdasi turun, bicara dengan pejabat Polda. Salah satu pengacara Arif membisikkan, itu orang penting dari Jakarta.
Dengar-dengar, ada tekanan dari atas supaya kasus ini dibawa ke pengadilan. Geng Moge punya backing berat. Arif diam, tapi dalam diamnya, sesuatu dalam dirinya mulai menyala lagi. 3 jam berlalu, Arif keluar dari ruang pemeriksaan dengan langkah tegak. Tak ada borgol, tak ada tuduhan resmi, namun ia tahu, ini bukan akhir. Seorang wartawan mencegatnya di tangga depan. "Bang Arif, gimana hasilnya?" Arif menatap kamera dan menjawab pelan, "Keadilan itu seperti jalan sempit. Siapa yang gede kepala, pasti nyangkut. Tapi kami sopir, biasa lewat jalan sempit. Kami tahu cara bertahan." Kerumunan sopir menyambutnya dengan tepukan pelan. Mereka tak berteriak, tak mengacungkan tangan, tapi ada sorot di mata mereka yang tak bisa dibohongi, rasa bangga yang dalam. Seorang sopir tua menangis pelan di pojok pagar. "Dulu saya pernah dihina polisi karena angkut ayam terlalu malam. Tapi hari ini, saya lihat ada satu dari kita yang gak tunduk." Dan di bawah langit yang mulai cerah, Arif memandangi truknya yang terparkir rapi. Pintu penyoknya masih ada, tapi sekarang, pintu itu bukan sekadar bagian dari kendaraan, ia sudah jadi lambang. Bahwa luka itu bukan kelemahan, tapi bukti perlawanan. Belum genap seminggu sejak pemeriksaan di Polda, sebuah surat baru dikirimkan ke kediaman kontrakan Arif. Kali ini bukan panggilan klarifikasi, melainkan surat resmi dari Kejaksaan. Perkara Arif Sutrisno akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang. Sidang pertama dijadwalkan dalam waktu 7 hari. Arif membacanya dalam diam, namun tangannya mengepal perlahan. Di balik upaya damai dan pembelaan publik, kekuasaan tetap menemukan jalannya untuk menekan. Kabar itu menyebar cepat. Media kembali memutar ulang narasi, sebagian mengangkat Arif sebagai simbol keberanian, namun sebagian lain, yang sudah dikuasai pemilik modal, kembali menggiring opini bahwa ia tetap bersalah karena melanggar hukum dengan kekerasan fisik. Arif mulai merasakan tekanan yang tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam pikirannya sendiri. Tidur tak lagi nyenyak, makan pun hanya sekadarnya. Di warung kopi Mak Ijah, suasana berubah muram. Teman-teman sopir mulai khawatir. "Kalau lo masuk penjara, Rif, kita bakal kehilangan simbol," kata Parman. Tapi Arif menepuk pundaknya. "Kalau gue harus masuk buat buktiin bahwa sopir bukan pengecut, ya gue masuk. Tapi kita jangan berhenti. Ini bukan soal gue doang." Kalimat itu menamparkan kesadaran semua yang mendengarnya. Mereka tahu, Arif tidak sedang mencari pembenaran, ia sedang mempertahankan martabat semua sopir. Sementara itu, tekanan lebih halus datang dari dalam. Pengacara komunitas Moge menghubungi pengacara Arif dan menawarkan jalan damai lagi. Dengan syarat, Arif minta maaf di media dan mengaku salah. Sebagai gantinya, mereka akan mencabut laporan. Namun Arif menolak keras. "Kalau saya ngaku salah, besok-besok yang ditendang bakal diem aja. Saya gak mau jadi contoh yang salah buat orang kecil." Di tengah badai itu, satu hal mengejutkan terjadi. Seorang polisi lalu lintas aktif mengirimkan pesan pribadi pada akun media sosial Arif. Ia mengaku diam-diam merekam kejadian sesaat setelah rombongan Moge kabur dari lokasi perkelahian. Dalam video itu, terdengar salah satu Moge berkata, "Udah kita jebak aja. Pasti sopir ini emosi, tinggal tunggu dia nyerang, kita viralin." Video itu belum pernah muncul ke publik. Dengan cepat, tim hukum Arif menyusun strategi baru. Video itu menjadi bukti penting bahwa ada unsur provokasi dan rencana dalam tindakan rombongan Moge. Publik kembali bergelora. Kalau dia dijebak, kenapa masih mau diadili? Menjadi pertanyaan yang ramai di media sosial. Dukungan makin deras. Bahkan ada relawan dari Jakarta yang mengorganisir pengumpulan dana untuk biaya pengacara dan logistik persidangan. Arif hanya tersenyum tipis saat melihat semua gerakan itu. "Gue kira awalnya gue sendiri," ucapnya pada dirinya sendiri. Ternyata ribuan orang yang diam selama ini, cuma nunggu satu orang berani berdiri. Di balik rasa lelah dan tekanan batin yang makin kuat, ada satu hal yang kini lebih hidup dari sebelumnya, semangat untuk tidak tunduk pada ketidakadilan. Dan ketika truk cabenya kembali berderak menembus jalanan malam, Arif tahu bahwa kini ia sedang mengangkut muatan paling berat dalam hidupnya, bukan sayur, bukan uang, tapi harga diri ribuan sopir yang tak ingin dihina lagi di jalan raya. Hari sidang pun tiba. Gedung Pengadilan Negeri Padang pagi itu sudah dipadati massa. Tak hanya wartawan dan aparat keamanan, tapi juga puluhan sopir dari berbagai daerah yang datang jauh-jauh untuk mendukung Arif. Mereka tak bawa spanduk, tak berorasi,
hanya berdiri diam dengan jaket lusuh dan mata tajam. Di dada mereka, tersemat tulisan kecil yang mulai jadi ikon, "Kami semua Arif Jolodong." Arif melangkah masuk ke ruang sidang dengan wajah tenang, meski hatinya berdentum. Ia duduk di bangku terdakwa, tapi kali ini tak merasa sebagai penjahat. Di hadapannya, Hakim Ketua membuka sidang dengan suara lantang dan sorot mata penuh tanya. Jaksa membacakan dakwaan dengan formalitas yang kaku, penganiayaan berat yang dilakukan secara sadar, menimbulkan luka, dan merusak fasilitas umum. Lalu giliran pengacara komunitas Moge yang bicara. Dengan bahasa teratur dan gaya penuh tekanan, ia menggambarkan Arif sebagai pribadi temperamental yang menghancurkan harmoni jalan raya dan mencoreng etika berkendara. Di antara kata-katanya yang licin, ia menyebut, jika semua sopir bertindak seperti terdakwa, negara ini akan kacau. Tindakan main hakim sendiri tak bisa dibenarkan. Suasana ruang sidang menegang. Namun saat pengacara Arif berdiri, suasana berubah. Ia membuka dengan kalimat, yang duduk di kursi ini bukan pelaku, tapi korban dari kesewenangan. Dia tidak menabrak, tidak mengganggu, hanya diserang, dan membela diri. Lalu ia memutar rekaman video utuh, lengkap dengan suara ancaman dan aksi penendangan. Hakim menyimak, publik menahan napas. Tak ada yang bicara, bahkan jaksa terlihat mulai gelisah. Ketika hakim menutup sidang sementara untuk jeda, Arif duduk di luar ruang sidang bersama timnya. Seorang ibu tua mendekatinya, membawa kantong plastik berisi nasi bungkus. "Nak, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya pernah lihat suami saya dipukul di jalan cuma karena naik becak di jalur salah. Kamu ngingetin saya bahwa orang kecil juga bisa punya keberanian." Arif tak sanggup berkata-kata, tangannya gemetar menerima nasi itu. Di layar media sosial, siaran langsung sidang menjadi trending. Rakyat menyaksikan bagaimana suara kecil bisa menembus ruang keadilan. Masyarakat mulai sadar bahwa perkara ini bukan lagi soal Moge dan truk cabe, tapi tentang siapa yang boleh bersuara di negeri yang kadang memihak mereka yang berkuasa. Sore hari, hakim kembali masuk dan menutup sidang hari itu dengan satu kalimat singkat, sidang ditunda untuk mendengar keterangan saksi dan pemeriksaan lanjutan. Terdakwa diperkenankan pulang, ruangan langsung bergemuruh. Arif berdiri perlahan, membungkuk sopan ke arah hakim, lalu berjalan keluar diiringi tepukan pelan para sopir. Bukan tepuk kemenangan, tapi tepuk keberanian. Dan saat Arif menaiki truk tuanya yang sudah menunggu di parkiran pengadilan, ia memandang spion retak itu lagi. "Kita belum menang," gumamnya, "tapi hari ini, kita gak kalah." 3 hari setelah sidang pertama, publik dikejutkan oleh kemunculan seorang pria bertopi hitam dan jaket kulit lusuh di salah satu kanal YouTube independen. Wajahnya sebagian disamarkan, tapi suaranya tegas dan tak goyah. Ia memperkenalkan diri sebagai Rudy, mantan anggota komunitas Moge Black Thunder. Dan di video itu, ia berkata lantang, "Saya tak mau lagi diam." Arif Jolodong dijebak. Itu semua dirancang. Video berdurasi 11 menit itu meledak di internet. Rudy menjelaskan secara rinci bahwa rombongan Moge memang sudah kesal karena truk-truk besar dianggap mengganggu rute touring mereka. Ia mengaku mendengar langsung rencana memancing emosi sopir di Sitinjau Lawi. Skenarionya, bikin sopir emosi, rekam reaksinya, lalu viralkan untuk menjatuhkan simpati. Sayangnya buat mereka, yang terekam justru keberanian dan perlawanan, ujarnya. Tim pengacara Arif bergerak cepat. Mereka memasukkan video itu sebagai bukti tambahan ke pengadilan. Hakim pun memanggil Rudy untuk bersaksi resmi di sidang berikutnya. Meski sempat mendapat ancaman, Rudy hadir. Di hadapan majelis hakim, ia berdiri tegap. "Saya di sini bukan untuk bela Arif. Saya di sini untuk bela kebenaran. Dan saya malu pernah jadi bagian dari yang menindas jalanan." Sontak ruang sidang riuh. Jaksa bahkan terlihat panik, sementara pengacara komunitas Moge hanya bisa menggeleng tanpa kata. Rudy menyampaikan bahwa sebenarnya ada tekanan dari internal komunitas untuk menang bagaimanapun caranya, bahkan jika harus menekan aparat hukum. Mereka pikir mereka bisa beli segalanya. Tapi mereka lupa, keadilan bukan barang dagangan, ucapnya dengan suara bergetar. Usai sidang, suasana berubah. Wartawan menyerbu Rudy, namun ia menolak tampil di depan kamera lagi. "Saya sudah bicara di ruang yang benar. Selebihnya, biar publik yang nilai." Di sisi lain, Arif mendekatinya diam-diam di halaman pengadilan. Mereka hanya bersalaman, tak banyak kata, hanya sorot mata saling hormat.
Dari dua dunia berbeda, dua pria yang akhirnya memilih berdiri di sisi yang sama, melawan kesewenangan. Media besar yang dulu menuduh Arif mulai bungkam. Beberapa dari mereka bahkan mulai menghapus pemberitaan awal yang menyudutkannya. Netizen menyoroti itu dengan tajam, menyebutnya sebagai media tak berani minta maaf. Tapi Arif tak peduli. Baginya, yang penting bukan klarifikasi mereka, melainkan rasa percaya diri rakyat kecil yang mulai tumbuh lagi, karena tahu mereka tak sendirian. Di malam yang hening, Arif duduk di atas bak truknya, menatap bintang. Ia tahu bahwa belum tentu ia menang secara hukum. Tapi hari ini, ia sudah menang secara moral. Ia telah membuat sistem melihat, membuat penguasa gemetar, dan membuat orang kecil berani berkata, kami juga punya harga diri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Arif bicara pada dirinya sendiri bukan dengan amarah, tapi dengan lega. Gue gak nyari panggung, tapi kalau jalanan ini harus dibersihkan dari arogansi, ya kita mulai dari satu tikungan dulu. Hari sidang lanjutan tiba dengan udara yang berbeda. Tak ada lagi sorotan curiga di mata masyarakat, melainkan harapan. Rudy, saksi kunci dari dalam, telah menggoyahkan pondasi narasi palsu yang dibangun komunitas Moge. Kini publik ingin melihat, apakah pengadilan berani bersikap adil, atau memilih tunduk pada tekanan kekuasaan dan uang. Di ruang sidang, pengacara Arif kembali menekankan fakta-fakta, rekaman video dari awal kejadian, saksi netral dari travel, hingga pengakuan Rudy yang membuka skenario jebakan. Bahkan seorang ahli hukum pidana dari universitas terkemuka dihadirkan sebagai saksi ahli. Ia berkata tegas, apa yang dilakukan Arif adalah pembelaan proporsional, dan hukum mengakui hak warga negara untuk mempertahankan diri dari ancaman fisik nyata. Sementara itu, di luar ruang sidang, gerakan sopir dari seluruh Indonesia kian solid. Dari Medan, Solo, Palembang, hingga Makassar, para pengemudi membentuk sebuah forum resmi bernama Jalur, Jaringan Aliansi Lintas Utara Rakyat. Tujuannya bukan untuk memberontak, tapi untuk mengawal keadilan dan perlindungan hukum bagi para pekerja jalanan yang selama ini rentan dipinggirkan dan dipersalahkan. Selama ini kita cuma bisa ngedumel di setir, kata Parman dalam pertemuan perdana Jalur di warung kopi Mak Ijah. Tapi sekarang kita punya suara. Suara kita bukan cuma klakson, tapi suara yang bisa bikin meja sidang goyang kalau perlu. Semua tertawa, tapi mereka tahu, perlawanan diam itu kini telah menjelma menjadi gerakan nyata. Di pengadilan, pihak Moge mulai kehilangan arah. Mereka tak lagi berapi-api seperti sebelumnya. Bahkan dalam sidang terakhir, mereka tidak hadir secara lengkap. Ada kabar bahwa beberapa anggotanya kini sedang diselidiki karena laporan Rudy soal dugaan intimidasi dan pemalsuan kronologi. Karma mulai berjalan dalam diam. Akhir sidang tinggal menunggu waktu. Hakim menjadwalkan putusan seminggu kemudian. Tapi malam itu, Arif tak bisa tidur. Ia duduk di kursi truknya yang kini sudah mulai berkarat. Pikirannya melayang pada anak-anak sopir yang mungkin menonton berita ini, yang mungkin nanti akan memilih jadi sopir juga, dan ia tak ingin mereka tumbuh dalam ketakutan yang sama seperti generasi sebelumnya. Di dalam gelap, Arif berkata pada dirinya sendiri, kalau ini berakhir buruk, gue gak nyesel. Tapi kalau ini berakhir baik, itu bukan karena gue hebat, tapi karena ada ribuan ban yang berputar dan ribuan tangan yang menggenggam setir dengan harga diri. Truk cabenya tetap diam, tapi seolah ikut mengangguk dalam keheningan malam itu. Dan saat fajar menyingsing, Arif sudah siap. Bukan hanya untuk menerima vonis hakim, tapi untuk melanjutkan perjalanan baru, perjalanan di mana sopir truk tak lagi hanya dianggap pengangkut barang, tapi penjaga harga diri di jalanan negeri. Hari penentuan itu datang. Gedung Pengadilan Negeri Padang kembali disesaki orang-orang. Tapi kali ini, suasananya jauh lebih berat. Ratusan sopir dari seluruh Indonesia berdiri dalam diam. Di tangan mereka tak ada batu, hanya selembar kecil karton bertuliskan, kami percaya Arif tidak bersalah. Di dalam ruang sidang, Arif duduk di kursi terdakwa untuk terakhir kalinya, mengenakan kemeja putih. Sederhana, tak ada pengacara Moge yang hadir, mereka memilih menonton dari kejauhan. Majelis hakim masuk dengan langkah perlahan. Wajah mereka sulit ditebak, datar dan resmi. Sidang dibuka, dan semua orang menahan napas saat hakim ketua mulai membacakan amar putusan. Setelah memeriksa seluruh alat bukti, mendengar keterangan saksi, serta mempertimbangkan unsur pembelaan diri, suara hakim menggantung seperti petir yang belum menyambar.
Maka Pengadilan Negeri Padang memutuskan, menyatakan terdakwa Arif Sutrisno tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Ruang sidang mendadak senyap sesaat, sebelum kemudian meledak oleh tepuk tangan, tangis, dan pelukan. Para sopir yang berada di luar membunyikan klakson truk serempak seperti genderang kemenangan. Klakson-klakson itu bukan bising, tapi lagu kemenangan bagi rakyat kecil yang terlalu lama diam. Arif terduduk, air matanya jatuh pelan. Ia menunduk, bukan karena kalah, tapi karena beban yang selama ini ia pikul akhirnya lepas. Pengacaranya menepuk bahunya dengan haru. Seorang sopir muda dari Jawa Timur mendekapnya sambil berkata, "Bang, lo gak cuma bebasin diri lo bebasin kita semua." Dan Arif, dalam suaranya yang serak, hanya bisa menjawab lirih, "Kita semua yang bikin ini nyata." Hakim sempat menambahkan di akhir sidang, negara hukum bukan tempat untuk kesewenangan. Siapapun yang merasa lebih besar di jalan raya, tetap tunduk pada keadilan. Hari ini kita buktikan, keberanian dan kebenaran masih bisa menang. Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan yang lebih nyaring. Bahkan beberapa aparat yang bertugas pun diam-diam ikut tersenyum bangga. Di luar gedung, lautan manusia menyambut Arif seperti pahlawan. Tapi ia tetap rendah hati. "Saya cuma sopir truk cabe, bukan siapa-siapa. Yang hebat itu kalian semua, yang gak tinggalin saya." Lalu ia naik ke kabin truknya, dan dengan satu tangan di klakson, ia membunyikannya 3 kali, dalam ritme yang kini dikenal di mana-mana sebagai kode jolodong. Di sepanjang jalan pulang dari Padang, setiap sopir truk yang berpapasan dengannya membunyikan klakson 2 kali, sebagai salam hormat. Di jembatan, di tanjakan, di perempatan kecil, bunyi itu terdengar seperti bisikan rakyat kecil yang kini tahu bahwa mereka punya martabat yang tak bisa diinjak. Dan saat Arif menatap kaca spion retaknya sekali lagi, ia tersenyum penuh arti. "Retak boleh, tapi gak patah, sama kayak hati sopir," gumamnya. Ia tahu, masih banyak jalan panjang ke depan. Tapi setidaknya hari ini, satu tikungan sejarah sudah berhasil dilewati, dengan keberanian, kejujuran, dan kepala yang tetap tegak. 2 bulan telah berlalu sejak vonis bebas itu dibacakan. Namun gaung nama Arif Jolodong belum juga reda. Di tiap terminal truk, pos rest area, hingga warung pinggir jalan di jalur lintas Jawa Sumatera, kisahnya diceritakan ulang dengan beragam versi. Ada yang menyebutnya sebagai sopir yang ngajari moge cara bersikap, ada pula yang menyebutnya penggugah nyali jalanan. Tapi Arif tetap tak berubah, ia kembali menyetir truk cabe seperti sedia kala. Kini truk tuanya sudah dicat ulang, namun spion retaknya tetap ia biarkan. "Itu lambang, biar jadi pengingat," katanya ketika ditanya oleh wartawan. Ia juga menolak semua tawaran politik, sponsor, dan undangan talk show. "Saya bukan tokoh, saya cuma pengantar barang yang kebetulan gak mau diinjak." Tapi satu hal yang ia terima, menjadi pembina kehormatan jalur, organisasi sopir lintas provinsi yang lahir dari perjuangannya. Di Solo, ia membantu merintis sekolah mengemudi untuk anak-anak sopir yang ingin mewarisi jalan hidup orang tuanya, tapi dengan lebih siap dan lebih bermartabat. Sekolah itu diberi nama Akademi Jalanan Arif Jolodong. Ia ingin generasi sopir selanjutnya bukan hanya pandai mengemudi, tapi juga memahami hukum, etika, dan keberanian bersuara. Supaya gak ada lagi sopir yang merasa kecil, ujarnya di pembukaan. Di media, kasusnya mulai masuk buku-buku hukum dan jadi bahan studi di fakultas-fakultas. Para akademisi menyebutnya sebagai Presiden Jolodong, contoh klasik bagaimana pembelaan diri bisa menjebol dinding kesewenangan yang dilapisi gengsi dan kekuasaan. Dan di setiap perbincangan itu, satu kalimat Arif yang selalu dikutip. "Jalan raya bukan panggung untuk pamer, tapi tempat semua orang pulang dengan selamat." Namun tidak semua cerita berakhir manis. Komunitas moge yang dulu menggertak Arif kini pecah. Beberapa anggotanya keluar, malu karena ketahuan berbohong. Sebagian lainnya mencoba memperbaiki citra dengan membuka kampanye keselamatan jalan, tapi publik sudah tahu. "Gak semua yang bertenaga besar, punya hati yang besar," kata seorang sopir tua sambil menyeruput kopi. Suatu malam, saat Arif berhenti di rest area Lampung, seorang bocah lelaki menghampirinya. Bocah itu mengenakan kaos bertuliskan, "Anak sopir, tapi berani." Ia tersenyum malu-malu dan berkata, "Bang Arif, ayah saya bilang abang itu pahlawan." Arif tersenyum, menepuk kepala bocah itu. "Bilang ke ayahmu, pahlawan itu yang kerja jujur, bukan yang masuk berita."
Langit malam penuh bintang. Di kejauhan, truk-truk lain melintas, membawa mimpi, beban, dan harga diri yang terus berputar. Arif naik ke kabin truknya, menghidupkan mesin, dan kembali ke jalan, bukan sebagai tokoh besar, bukan sebagai ikon, tapi sebagai Arif Jolodong, sopir cabai biasa yang menolak diinjak, dan karena itu, meninggalkan jejak. Hujan gerimis turun perlahan saat Arif memarkir truknya di pelataran kecil pinggir hutan Jambi, tempat ayahnya dulu sering berhenti ketika masih jadi sopir lintas Sumatera. Di sanalah dulu Arif kecil belajar menyetir, di pangkuan seorang lelaki pendiam yang tak pernah selesai SD, tapi mengajarkan satu pelajaran penting: kalau kamu dipukul karena salah, terima. Tapi kalau kamu dipukul karena benar, jangan diam. Kini Arif berdiri di depan nisan ayahnya, mengenakan jaket tipis yang basah oleh hujan. Ia meletakkan sekotak cabai segar di atas tanah merah. "Pak, dulu saya gak ngerti kenapa Bapak suka marah kalau saya ngalah di jalan. Sekarang saya ngerti, kadang ngalah itu bukan bijak, tapi dimatikan pelan-pelan." Suaranya serak, bercampur air mata dan derasnya hujan yang kini membasahi pipinya tanpa ampun. Dari kejauhan, seorang pengemudi truk berhenti dan hanya mengangkat tangan, tak ingin mengganggu momen pribadi Arif. Tapi cukup sebagai isyarat bahwa ia tak sendiri. Di langit, petir membelah mendung, lalu sepi kembali menyelimuti tanah itu. Tak ada sorak, tak ada kamera. Hanya seorang anak sopir yang kini berdiri sebagai simbol perlawanan paling sunyi namun paling tulus di negeri ini. Arif pun berjalan kembali ke truknya. Ia menatap spion retak itu sekali lagi, lalu menggantinya dengan yang baru. Tapi yang retak tak ia buang. Ia simpan, dibungkus kain lusuh, dan diletakkan di dashboard. "Retakan itu yang bikin gue lihat jelas, Pak. Kalau hidup cuma lurus dan bersih, mungkin gue gak pernah tahu mana yang jahat dan mana yang cuma berisik." Dalam perjalanannya menyusuri jalur lintas menuju Jawa, Arif melintasi titik-titik jalan tempat ia pernah disuruh minggir, dipalak, dimaki. Tapi tak satu pun membuatnya gentar lagi. Karena kini, di setiap perempatan, di setiap tanjakan, ada wajah-wajah sopir yang lebih percaya diri. Mereka tak lagi membungkuk ketika moge lewat. Mereka tak lagi diam ketika diintimidasi. Sebuah baliho kecil terpajang di perbatasan Palembang Lampung, bergambar truk cabai melaju dengan tulisan, "Bukan karena kuat, tapi karena gak takut lagi." Tak bertanda siapapun yang pasang. Tapi Arif tahu, itu suara jalanan. Suara para pengemudi yang selama ini tersembunyi di balik debu dan suara rem angin. Dan pada akhirnya, Arif Jolodong tak pernah jadi tokoh besar. Ia hanya sebuah gema di antara ribuan suara serak jalanan. Tapi justru karena ia tak mencari panggung, namanya diucap dengan hormat, bukan di panggung mewah, melainkan di kursi kayu warung, di kabin truk, dan di hati mereka yang tahu, martabat bisa diperjuangkan, bahkan dari balik kemudi dan muatan cabai.